Di atas langit, Aegis Heze bertempur sengit dengan menara yang diringkas oleh Wei Yuanke, dan lapisan dewa bermekaran. Cambuk itu juga berubah menjadi dewa, seperti ular. Jika Anda tidak hati-hati, dapat membuat kepala Qin Yichen berbeda, atau merobeknya. Tanda seru. Seolah-olah harta karun di antara tembakan Wei Yuanke semuanya adalah kaisar dan tentara. Pada saat ini, bendera pertempuran klan Wei yang berkibar, dan saat itu membentur ombak, itu menyebabkan hembusan angin membelah Tianhe. Ledakan. 10.000 parit selokan berkibar dengan bendera pertempuran. Semburan kekuatan ilahi seperti badai yang dahsyat. Seolah-olah spanduk perang klan Wei yang ini sangat luar biasa. Itu jatuh ke tangan tamu Wei Yuan, dan kekuatan ilahi melonjak dan menyapu Tianhe. Bendera pertempuran menyapu. Qin Yichen menyapu senjata Kaisar Bihai dan menyapu. Kekuatan ilahi bertabrakan, dan gelombang kemarahan bergulir. Tetapi Wei Yuanke menyeringai, dan kekuatan ilahi membengkak di sepanjang lengannya, yang membuat bendera perang tiba-tiba mengencang. Seperti jaring. Heidi terjerat. Tetapi pada saat yang sama, cambuk dewa itu menyapu 1000 dewa Zhang, seperti cahaya yang dipenggal, menyerang Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen merasakan niat membunuh, dan anjing tua Wei Yuanke bertekad untuk sementara menekan senjata kekaisaran Bihai, dan ingin mengambil kesempatan untuk mengambil nyawanya. Saya pikir itu bagus. Memotong. Qin Yichen berteriak dengan marah ketika dia melihat dewa emas dan biru melonjak di sekujur tubuhnya, dan darah Heze terangsang, dan kedua pisau itu bergetar, berubah menjadi dewa dan cahaya ajaib. Cahaya ajaib para dewa keluar dari sarungnya, menyapu langit, dan saling berpacu, seperti naga kembar pergi ke laut, terjerat dengan cambuk dewa. Bum bum bum. Meski begitu, Wei Yuanke memegang bendera pertempuran di satu tangan dan mencubit taktik dengan yang lain, yang membuat Qin Yichen dengan jelas merasakan bahwa kekuatan antara langit dan bumi melonjak di antara telapak tangannya, berubah menjadi segel besar gunung dan sungai yang rusak. Tanda seru. Mati. Dayin datang dengan ganas, menerobos pegunungan dan sungai dengan kekuatan, dan penuh sihir tak terbatas, membuat Qin Yichen tak terelakkan, hanya untuk dihancurkan menjadi sekumpulan besi tua. Sihir semacam itu persis kengerian kekuatan mendalam Wei Yuanke. Tampaknya dao besar langit dan bumi sedang mengucapkan hukuman mati Qin Yichen. Qin Yichen menggertakkan giginya. Dia tidak percaya bahwa meskipun itu adalah kekuatan besar dari Kaisar Surga, Dao Wei tidak dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Kaisar Surga tidak bisa membunuh hidupku. Kamu juga pantas untuk anjing tua ini. Qin Yichen meledak. Darah Heze mendidih, dan waktu dan ruang di sekitarnya masih runtuh, kacau, dan terdistorsi lagi dan lagi. Tetapi segel ilahi mengikuti dengan cermat. Tampaknya dia telah melarikan diri ke ujung dunia dan tidak bisa melarikan diri sampai mati. Desir. Melihatnya, sosok Qin Yichen di atas langit bersinar ke segala arah, dan sosoknya baru saja muncul. Dan pada saat berikutnya melihat segel dewa meledak, menyebabkan sosok itu dimusnahkan. Wei Yuanke menatap matanya, dan seringai menjadi lebih ganas, ingin bersembunyi. Gangster kecil, di mana kamu bisa bersembunyi? Jika Anda memanjakan diri Anda sendiri dalam menyadari ruang dan waktu secara maksimal, dan mengembara di masa lalu di masa depan, mungkin itu benar-benar akan membuat Anda melarikan diri. Sayangnya, keterampilan Anda belum sampai di rumah. Bagaimanapun, kekuatan ilahi tamu Wei Yuan melonjak, dan dia melihat 5 dewa di atas langit menjelajahi telapak tangan mereka, memicu cahaya ilahi. Sebanyak 5 dewa terhubung ujung ke ujung, berubah menjadi segi 5, seperti segel, memenjarakan dunia tempat sosok Qin Yichen bersinar. Tidak baik. Adegan ini menyebabkan keringat dingin pada semua klan kekaisaran yang bersembunyi di awan, dan bahkan para pemimpin dari berbagai klan kekaisaran ketakutan. Untuk beberapa alasan, banyak dari mereka sebenarnya tidak mengenal Qin Yichen, dan bahkan ras mereka memiliki dendam dengan pisau pencuri ini. Namun, ketika mereka melihat pertempuran sengit antara Qin Yichen dan Wei Yuanke, darah di hati mereka berangsur-angsur terangkat, seolah-olah mereka berada di tanah. Mereka menganggap diri mereka sebagai Qin Yichen dan terdiam dalam pertempuran sengit ini. 5 tahanan dewa. Taoisme dari klan Wei Yang. Surga tahanan 5 dewa. Segel ruang dan waktu. Feng Tianxing tidak bisa bersembunyi. Sekelompok kaisar yang kuat terdiam, seolah-olah mereka dengan hati-hati menikmati pertempuran sengit yang hanya berlangsung sesaat, tetapi mereka sangat terkejut. Mereka tahu perbedaan antara alam Dao Zun dan alam kaisar, dan Qin Yichen sendiri bukanlah orang bodoh. Namun, bahkan jika dia mengetahuinya, dia masih berani menghunus pedang dan amarahnya terhadap kaisar. Meskipun Qin Yichen mengandalkan harta tertinggi selama pertempuran sengit, apakah Wei Yuanke menggunakan lebih sedikit harta daripada yang sebelumnya? Feng Tianxing, ini bukan pisau pencuri, ini pisau gila. Anda pantas menjadi Jenderal Wen Tiangwan. Bahkan kematian hari ini sudah cukup untuk menunjukkan prestise klan Kaisar Ke. Dike Emperor, benar-benar mempekerjakan menantu yang baik. Di masa lalu, mereka mengatakan bahwa Kaisar Ke telah menemukan menantu yang baik, yang kebanyakan diejek,
Tetapi sekarang mereka benar-benar iri. Jika dulu, berapa banyak pedang ajaib yang akan berada di bawah klan saya? Raja ini juga memiliki anak perempuan yang menikah dengannya. Sayang sekali Qin Yichen telah menyebabkan begitu banyak kemalangan, kemarahan dan kebencian Tian, dan tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan dari sudut pandang tertentu, dalam pertempuran hari ini, menang atau kalah adalah satu hal, dan pasti mati jika sedang berangin. Sumpit kecil, ini akhirnya. Sosok Qin Yichen akhirnya berhenti bersinar. Dia tiba-tiba muncul di atas langit, dan segel dewa datang dengan kekuatan gunung dan sungai yang rusak untuk menekannya. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah kombinasi dari sayap Dewa Wujin dan setelah sayap dewa itu adalah baju besi dewa. Dengan darah Heze melonjak, semuanya. Tahan pukulan ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Meski begitu, ketika segel Divine menyerang, sayap Divine Wujin bahkan ditekan dan ditekuk, dan Divine yang agung mungkin langsung menembus sayap dan memukul tubuh Qin Yichen dengan parah. Di atas langit, cahaya ilahi terbang. Sedikit darah dewa kemasan dan biru terbang, jatuh di Tianhe yang beriak. Hal-hal kecil, kamu juga akan berdarah. Kekuatan Qin Yichen tidak teratur. Tidak mungkin, dunia Wei Yuanke benar-benar menakutkan. Dan jika Anda menebaknya dengan benar, Wei Yuanke jelas tidak hanya memasuki generasi kaisar. Selain itu, segel ilahi Wei Yuanke, atau dengan kata lain, setiap kali dia menembak, itu sama sekali bukan godaan. Dia hanya mengosongkan lapisan ruang, dan bahkan terus mengacaukan waktu. Dia sudah berurusan dengan kekuatan segel ilahi ini sampai batas tertentu, dan ditentang oleh sayap ilahi emas hitam. Tetapi kekuatan ilahi raksasa kaisar masih hancur. Kamu bisa melompat ke depan orang tua itu sampai sekarang. Banyak kaisar seharusnya memujimu sekarang, kan? Namun, pada saat ini, Wei Yuanke tersenyum. Suara sucinya merendahkan. Sepertinya dia, sebagai kaisar, harus seperti ini. Memikirkan hal ini, tamu Wei Yuan menyeringai dengan sedikit kesal. Hal-hal kecil lainnya, yang mulia saat itu, seharusnya tidak menghadap Kaisar Ke. Tanpa alat kekaisaran Bihai, tidak akan ada kesombongan Anda hari ini. Dao Sovereign dan Emperor Sovereign, berperang hingga saat ini, cukup membuat semua kaisar tercengang dengan kekuatan pisau pencuri ini. Dan saat terkesima dengan pisau pencuri ini, bukankah itu tetap membuat orang berpikir bahwa dia tidak berguna? Hanya memikirkannya saja membuatnya sulit untuk dibunuh.